Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepertinya belum terlambat juga kalau saya mengucapkan selamat tahun baru 2025 bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang tahun ini. Sebagaimana Tuhan telah menolong kita di dalam tahun 2024, demikian juga tahun 2025 ini Tuhan akan senantiasa memelihara umatnya. Amin. Saudara, kalau melihat judul devotion hari ini, kira-kira apa yang terlintas dalam benak Anda? Membuka pintu kesempatan. Banyak orang akan lebih cenderung membahas soal membuka pintu kesempatan, terobosan finansial, pintu kesempatan kesuksesan, dan pintu kesempatan lainnya. Pembahasan seperti ini terdengar sangat familiar, bukan? Yap, inilah yang lebih disukai orang. Sayangnya saya tidak akan membahas soal membuka pintu kesempatan terobosan bla bla bla. Tapi saya akan membahas soal apa yang dikatakan Alkitab untuk tema ini. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Kolose 4 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Rupanya Paulus menyampaikan permohonan ini kepada jemaat di Kolose untuk mendukung para rasul dan pemberita Injil agar Tuhan membuka kesempatan bagi mereka untuk dapat memberitakan Injil Yesus Kristus. Benar sekali, seharusnya ini menjadi doa-doa utama dari orang percaya, yakni supaya pelebaran kerajaan Allah semakin diperluas di dunia ini. Terjadi kebangunan rohani di keluarga, di tempat kerja, di gereja, bahkan kebangunan rohani terjadi pada bangsa kita. Mungkin beberapa orang yang mengikuti devotion ini akan menanggapi, heavenly banget sih, kita masih hidup di dunia, kita juga butuh bahas soal kesuksesan, kita masih butuh bahas soal terobosan finansial, kepuasan materi seperti yang populer di dunia ini bahas. Ya. Jika seperti itu, maka kemungkinan besar firman yang sering kita dengarkan itu salah kaprah. Coba kita renungkan sejenak. Apakah tujuan dari Natal, Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, apakah untuk mengatasi masalah finansial orang percaya, atau mengatasi kutuk dosa dan maut? Memang benar Tuhan akan memberkati orang percaya, tetapi berkat itu bukan fokus dari orang percaya. Berkat Tuhan yang dimaksud bukan pemuasan materi yang dinikmati oleh diri sendiri, tetapi bagaimana lewat kita berkat Tuhan itu dapat disalurkan kepada orang lain. Bukan tentang berkat Tuhan di dalam kita, melainkan berkat Tuhan melalui kita kepada orang lain. Sehingga melalui kita tercipta kesempatan pemberitaan Injil bagi orang lain. Mungkin ada di antara saudara yang memiliki keluarga yang belum percaya Tuhan. Doakanlah agar melalui saudara mereka dapat mengenal Kristus. Atau ada asisten rumah tangga yang sudah sekian tahun lamanya bekerja bagi Anda, tapi belum juga mendengar berita Injil. Berdoalah agar melalui Anda, mereka dapat dijamah oleh Injil keselamatan Kristus. Saudara mungkin punya rekan kerja, partner di perusahaan, atau saudara punya bawahan di kantor yang sudah sekian lama bekerja di perusahaan saudara, tapi belum juga menawarkan undangan keselamatan dari Kristus bagi mereka. Berdoalah agar melalui Anda, mereka dapat mengecap bahkan menikmati relasi yang indah di dalam Kristus. Jadi selamat berdoa dan bertindak agar melalui kita berkat Tuhan, yaitu kabar baik keselamatan itu, dapat disampaikan kepada mereka yang belum percaya. Kita berdoa juga agar setiap mereka yang kita bawa dalam doa-doa kita, agar Tuhan membuka pintu hati mereka dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Saya bernubuat tahun 2025 ini akan banyak orang yang kita bisa bawa kepada Kristus. Melalui kita, keluarga yang dulunya kacau akan dipulihkan. Dan ada hadirat Tuhan dalam keluarga kita. Yang dulunya di rumah rasa seperti neraka, tahun ini melalui kita, Tuhan akan membawa pemulihan relasional antar suami istri, orang tua dan anak, keluarga besar, semuanya dipulihkan. Coba bayangkan, kalau semua jemaat sepanjang 2025 ini kita menggumuli bersama agar kebangunan besar terjadi dalam keluarga dan lingkungan sekitar kita. Tidak hanya itu saja,
bahkan Indonesia juga mengalami kebangunan besar di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa agar melalui kami Tuhan membukakan pintu-pintu kesempatan untuk pemberitaan Injil tersampaikan kepada orang-orang, sehingga berkat yang Tuhan berikan melalui kami akan tersalurkan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami rindu banyak di antara kami akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan, dan melalui kami banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Kami berdoa dan bersyukur untuk doa ini di tahun yang baru ini. Dalam nama Yesus. Amin.